Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall iNews Tower Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Besok kita akan saksikan sama-sama, dan iNews akan melakukan juga breaking news terkait dengan sidang perdana Saka Tatal atas peninjauan kembali yang diajukannya. Hari demi hari perjalanan kasus Vina dan Eki bertemu cerita baru. Satu persatu saksi kunci menampakkan diri, mengaku telah memberikan keterangan palsu. Saya wawancara sendiri waktu itu, Liga Akbar, sekarang Dede, ya. Dan besok sidang peninjauan kembali Saka Tatal digelar di Pengadilan Negeri Cirebon, Jawa Barat. Saka yang mengajukan PK, benarkah ada kemenangan dirinya di depan mata dan mungkin juga akan membawa para terpidana yang lain? Jawabannya bisa ya, bisa juga tidak. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Seperti biasa saya tidak sendiri, saya undang ke panggung Rakyat Bersuara pengacara Saka Tatal yang besok akan segera bersidang. Hari ini malam ini ada di sini, ia adalah Bung Farhad Abbas. Bung Farhad. Selamat malam Bung Farhad. Jadi malam ini ada di sini, langsung berangkat ke Cirebon nanti malam atau besok pagi? Saya berangkat ke Cirebon malam ini. Malam ini? Jadi lepas dari Rakyat Bersuara ini Anda langsung berangkat di sana? Sengaja, harusnya tadi siang saya di Cirebon, tapi untuk Bang Aiman kerja saya di sini. Terima kasih Bung Farhad, luar biasa. Jadi besok sidangnya seminggu kurang lebih ya, sepekan? Tergantung majelis nanti, apakah akan dikebut sampai 1 minggu aja atau mungkin butuh karena kita banyak saksi ahli maupun saksi. Oh bisa lebih? Bisa lebih. Wow. Tergantung waktunya, kalau bisa juga tergantung hakim. Kalau memang dikasih waktu sampai malam pun mungkin 3 hari 4 hari selesai. Oke, bisa 3 hari 4 hari selesai atau lebih dari seminggu. Lebih dari seminggu itu maksimal berapa lama itu? Maksimal 3 minggu atau 1 bulan. Bisa 1 bulan? Bisa. Luar biasa, oke. Baik, selanjutnya pengacara 6 terpidana kasus Vina dan Eki, Bung Jutek Bongso. Selamat malam Bung Jutek. Saya ngomongnya agak gak enak nih Bung Jutek, nggak apa ya? Nggak apa-apa. Silakan. Baik. Selanjutnya hadir pula Kepala Badan Reserse dan Kriminal Polri 2008-2009, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno. Gimana dengan sawahnya Pak Susno? Sudah mencetak sawah baru? Silakan Pak Susno, boleh di sini, boleh di sana. Dan saya juga panggilkan ya, pengacara Inspektur 1 Polisi Rudiana, Roni Sapulete. Bung Roni. Jadi kemarin ada 60 yang 60 pengacara yang akan membela Ibtu Rudiana. Tepat sekali. Kenapa Ibtu Rudiana mesti dibela? Iya, beliau pantas untuk dibela. Pantas untuk dibela. Karena sudah sangat prihatin ya, tuduhan. Kemudian sangat begitu besar dan kami merasa ini sangat luar biasa tindakan kejahatan ya, unsur pencemaran nama baik beliau, kemudian harkat martabat beliau. Dan semua yang disampaikan di media, didengar di media, semuanya bohong. Bohong. Anda pastikan semuanya bohong? Saya pastikan itu bohong. Anda meyakini itu bohong? Iya. Semua? Dan buktinya pasti Ibtu Rudiana punya semua? Pasti. Kapan Ibtu Rudiana akan keluar? Ini nggak pernah muncul. Ibtu Rudiana, beliau ini kan masih sebagai polisi aktif. Beliau pasti terikat dengan yang namanya SOP. Oke. Ketika beliau menyampaikan sesuatu masalah, itu pasti harus ada izin dari pimpinannya. Untuk apa beliau katakan itu lagi kalau beliau sudah memberikan kuasa kepada kami? Pekan ini Ibtu Rudiana kemungkinan akan keluar, muncul untuk memberikan pernyataan. Iya, kita tunggu nanti. Kita tunggu nanti. Tergantung Kapolri maksud Anda? Iya,
Kalau beliau benar diberikan izin untuk itu. Oh, artinya Ibtu Rudiana sebenarnya udah mau bicara? Beliau berbicara, harus ada izin dari pimpinan. Tapi yang bersangkutan, saya yakin bahwa Anda juga bicara langsung, ngomong langsung yang bersangkutan. Ibtu Rudiana sebenarnya mau muncul, mau keluar untuk bicara? Sebenarnya begini, beliau kan sudah... Karena ini penting, kalau mau muncul, mau bicara, artinya memang beliau tidak bersalah. Saya berani untuk menghadapi apapun yang ada di depan. Hati kecil beliau pasti, sebagai manusia, pasti. Karena begitu serangan yang luar biasa ya, terhadap keluarganya, terhadap pribadinya. Tapi ini kembali lagi, karena beliau masih sebagai polisi aktif. Dan kami sebagai dari Perhaki, diberikan kuasa untuk itu. Perhaki adalah Persatuan Penasihat dan Konsultan Hukum Indonesia. 60 orang Perhaki, 60 orang advokat itu akan membela Inspektur 1 Polisi Rudiana. Tepat sekali. Baik, kita berikan tepuk tangan. Baik. Dan kemudian duduk bersama mahasiswa yang juga ibu dosen. Ia adalah Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi periode 2018-2023. Ambu Yenti Ganarsi. Ambu, selamat malam. Sehat-sehat Ambu ya. Ini kemunculan pertama Ambu Yenti. Biasanya kalau kita lihat Ambu Yenti itu ada, saya bilang Ambu nggak apa-apa ya Ambu. Ambu itu artinya ibu bahasa Pasundan begitu ya, dari Jawa Barat. Ambu ini biasanya muncul kalau ada money laundering ya, pencucian uang dan lain sebagainya. Tapi ini muncul di kasus Vina pertama kali. Boleh saya tanyakan sedikit, apa yang ingin Ambu sampaikan terkait dengan kasus Vina? Adakah kegelisahan yang Ambu punya sehingga Ambu merasa bahwa saya harus bicara di sini? Ya, terima kasih. Selamat terutama malam. Rakyat Bersuara ya. Selamat malam ya, Rakyat Bersuara ya. Pasti gelisah. Semua orang hukum pidana pasti hukum ya. Semua masyarakat juga harusnya gelisah karena ada kasus yang 8 tahun yang lalu, kemudian kasus itu berjalan sedemikian rupa. Lebih dari lagi, mohon maaf Ambu. Ya. Sedemikian rupa berjalan dan kemudian ya sampai saat ini kan semakin kita arahnya kemana? Masyarakat memerlukan penjelasan bahwa yang namanya pengadilan di Indonesia itu ya formal kan harusnya gitu. Ya tapi formal ini pun bisa kalau ada yang merasa bahwa ada sesuatu nih walaupun sudah inkrah ya, sudah inkrah waktu itu di kasasi. Tapi boleh dengan ketentuan 263 KUHP yaitu melakukan peninjauan kembali dengan syarat-syarat tertentu, antara lain novum nih kelihatannya yang akan disampaikan. Tapi begini, kita semua ini menjadi perhatian Indonesia dan kita semua kan menginginkan hukum pidana itu kalau terjadi kejahatan kita menginginkan siapa sih pelakunya, karena apapun korbannya sudah terjadi. Pelaku sesungguhnya itu siapa dan bagaimanapun mereka harus dipidana karena korban sudah ada. Nah, bagaimana prosesnya bahwa ini ada korban dan kemudian ada yang dipidana sudah berjalan. Tetapi dalam perjalanannya kalau saya tidak salah kan dipicu adanya film ya waktu itu. Yang membingungkan pada waktu itu kan film itu menginginkan agar karena putusan hakim dan bahkan di BAP sebelumnya yang kemudian meluncur ke pengadilan itu kan dinyatakan ini kabur artinya melarikan diri, sehingga dalam putusan itu ada 3 DPO daftar yang pencarian orang hanya tinggal 1. Iya belakangan seperti itu. Setelah itu pun setelah jadi masalah. Baik. Ya. Tapi pertanyaan saya begini sederhana, saya yakin Ambu punya catatan, Ambu sudah keliling kemana-mana untuk mencari data, karena saya yakin bahwa Ketua Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi tidak akan mungkin sembarangan berkata. Boleh angkat sedikit bukunya Ambu? Nanti yang ini saya ambil sebentar. Oh ada? Saya ketinggalan di situ ya. Ada. Saya mempunyai catatan. Mempunyai bukan catatan. Kan itu putusan sudah kalau kita mau ngeprint putusan tuh sudah ada putusannya. Betul. Ya. Semuanya dan itu sudah ada. Jadi oret-oretan Ambu juga. Iya, dan saya melihat bukunya di luar tapi. Iya. Tadi kan sudah saya tunjukkan tadi kan. Nanti dibawa ke sini nggak Ambu? Boleh nggak? Ya nanti saya lihat. Jadi artinya apa? Pertanyaan saya sederhana, ada dasarnya gitu ya. Saya membaca ratusan halaman itu. Saya percaya Ambu pasti punya dasar, tapi saya yang tanya. Dari apa yang Ambu pelajari, dari apa yang Ambu kumpulkan terkait informasi itu, adakah unsur pidana di sana atau kejadian ini, mohon maaf, ini kemudian yang muncul. Pak Susno sempat menyebutkan juga bahwa ini tidak lebih dari kecelakaan tunggal belaka. Tidak ada pidananya.
Kalau dari putusan, kita melihatnya dari putusan. Dari putusan itu memang putusan ini kan kalau nantinya kita sampai pada kesimpulan bahwa ada peradilan sesat gitu ya, artinya salah. Salah ini kan korban jelas sudah ada. Salah apakah salah penerapan hukumnya atau pasalnya dan sebagainya. Karena kan di dalam putusan itu kan pembunuhan yang ada. Ya, itu kan tidak begitu saja muncul. Itu sudah taruhlah polisi misalnya kurang ini itu sudah sering dibahas. Tetapi dalam sistem peradilan pidana itu harusnya memang penyaringan itu. Kalau memang dalam penyidikan itu tidak benar, tentu tidak akan P21 ya, mulai P16, P19 dan sebagainya itu adalah berlapis itu ya. Kontrol dari JPU kepada penyidik. Kalau itu sudah sampai ke penyidik ya Bapak Kabareskrim dan kemudian ke JPU dan kemudian mengalir ke pengadilan, bahkan pengadilannya juga sudah sampai pengadilan tingkat 1, banding dan kasasi, Mahkamah Agung, Mahkamah Agung. Ya itulah putusannya. Putusan itu akan tetap menjadi seperti itu sampai dengan kalau misalnya ada PK. Lebih dekat lagi. Ya kalau kecuali sudah sampai ada PK, putusannya sampai Mahkamah Agung ya seperti itu. Itu yang kita lihat. Saya objektif saja kalau dari pandangan seperti itu. Tapi ini menarik sekali karena seorang ketua hukum masyarakat pidana dan kriminologi Indonesia itu beradu data dengan seorang jenderal bintang 3, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan yang juga mantan Kabareskrim. Itu orang nomor satunya di reserse kepolisian. Dua-duanya punya data yang berbeda. Nanti kita akan lihat. Ya. Sahabat betul. Tapi ini kan bicara soal ilmiah. Bicara soal kemudian adu data. Bicara soal kemudian adu fakta. Bicara kemudian soal adu analisis reserse. Adu analisis fakta hukum. Dua-duanya adalah ahli. Nanti kita akan dengarkan seperti apa. Tapi sebelumnya, kita simak dulu informasi berikut ini di Rakyat Bersuara. Kotak Pandora kasus kematian Vina dan Eki pelan-pelan terbuka. Setelah Peggy bebas, saksi kunci di kasus Vina dan Eki, yakni Dede, akhirnya muncul ke publik dan buka suara. Kalau tidak ada Dede ini, tidak akan ada cerita pembunuhan Vina, almarhum Vina dan Eki. Tapi karena mereka inilah dulunya yang memberikan keterangan palsu, saksi palsu, maka akhirnya 7 terpidana itu dihukum. Kini, dua saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dede dan Liga Akbar, telah mengubah kesaksian. Mereka mengakui diminta ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana, untuk bersaksi palsu di pengadilan. Motor dan nama saya tahu dari Pak Rudiana, dikasih tahu sama Pak Rudiana. Oh, nama-nama pelaku. Nama-nama pelaku. Apa yang tanya waktu itu? Kan saya bilang saya nggak kenal Pak nama-nama pelaku. Muka pun nggak kenal. Kita ke Pak Rudiana, ya udah kan saya kasih tahu nama-namanya Pak. Dan Liga waktu di pengadilan juga terpaksa mengatakan sesuai dengan apa yang di BAP. Terpaksa banget Pak. Karena sidang pun itu tertutup Pak. Di situ ada rekan almarhum Eki, ada ibunya juga. Cuma tidak boleh masuk Pak. Pak bingung banget di situ. Ibtu Rudiana melalui tim hukumnya mensomasi para saksi kunci, Dede, Liga Akbar, hingga Dedi Mulyadi. Jadi janganlah kita pantik persoalan hukum ini dan menghancurkan harkat martabat nasib keluarga Ibtu Rudiana. Kalau saat ini Dede sudah memberikan keterangan di luar sana, bagi kita juga itu keterangan yang mungkin menjadi bahan penyelidikan. Namun kita juga harus, kewajiban penyidik harus membuktikan keterangan dia itu bisa dibuktikan secara formil ataupun material. Mantan terpidana kasus Vina dan Eki, Saka Tatal, akan menjalani sidang peninjauan kembali 24 Juli 2024. Beberapa saksi ahli ingin Cirebon akan didatangi oleh orang-orang penting, di antaranya Bapak Reza Indragiri. Benang kusut kasus Vina dan Eki mulai terurai. Ujung jalan cerita ada pada Rudiana. Setelah Peggy, akankah Saka yang ajukan PK akan bebas murni? Saya langsung menuju ke, saya tahu mungkin agak keberatan untuk saya bilang investigator. Ia adalah pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Dan saya terkejut betul ketika konferensi pers pertama kali Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK menyatakan 3 hal. Saya catat. Yang pertama, ada kejanggalan di kasus Vina.
Yang kedua, ya, ada dugaan atau indikasi penganiayaan. Yang ketiga, ada indikasi intimidasi dalam kasus Vina. Saya sapa Ibu Sri Suparyati, pimpinan LPSK, yang juga kemudian saya sebutkan sebagai investigator, karena tentu LPSK melakukan penyelidikan meskipun tidak ada investigator di LPSK. Saya paham bukan Komnas HAM, tapi saya yakin bahwa penyelidikan itu telah dilakukan dalam tanda kutip. Ibu Sri Suparyati, Ibu pimpinan LPSK, selamat malam. Selamat malam, Mas. Iya, Ibu Sri sehat selalu. Saya dengar barusan ada rapat mendadak pimpinan LPSK, betul? Ya, tadi kami lagi ada pertemuan dengan KPK terkait MOU ya. Oh baik, jadi tidak ada kaitan dengan kasus Vina ya? Tidak. Atau sempat disinggung sedikit? Tidak, oke, baik. Bu, saya ingin bertanya, ya mungkin Ibu keberatan dibilang investigator, tapi saya yakin bahwa LPSK juga melakukan penyelidikan dalam tanda kutip ya, kalau dikatakan bukan penyelidikan yang sifatnya pro justisia, bukan, tapi bahwa ada dapat data-data. Kan dapat data-data tadi, penyelidikannya menyimpulkan bahwa ada dugaan, saya katakan dugaan ya, kejanggalan, dugaan penganiayaan, dugaan intimidasi. Bagaimana LPSK menemukan itu semua? Ya, memang kan LPSK itu berbasis pada tupoksi dan kewenangannya ya. Ketika ada pengajuan permohonan masuk ke LPSK, maka LPSK akan mengecek berkaitan dengan formil dan material. Nah, berkaitan dengan material, maka LPSK itu perlu melakukan asesmen baik psikologis maupun forensik dan juga melakukan penelaahan. Penelaahan ini bentuknya berkaitan dengan investigasi, kemudian wawancara dengan beberapa orang-orang atau pihak-pihak yang dipandang penting bagi LPSK untuk melihat pemohon-pemohon yang mengajukan perlindungan tersebut gitu loh. Berkaitan dengan adanya indikasi penyiksaan, sebenarnya kan kalau sebentar, saya mohon maaf. Jadi bahasanya penyiksaan ya, bukan penganiayaan. Ini saya garis bawah ini. Gini Mas, kalau berkaitan dengan penyiksaan atau penganiayaan itu sebenarnya kembali lagi kepada praktek di Indonesia ya, di sistem sistem hukumnya Indonesia, karena Indonesia itu sudah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan, itu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 98. Hanya persoalannya Indonesia itu pemerintah itu belum kemudian mensinkronisasikan ke KUHP kita gitu loh. Jadi di KUHP kita tuh masih menyebut sebagai penganiayaan. Padahal sebenarnya bahasanya penyiksaan karena ratifikasi UN-nya seperti itu, PBB-nya seperti itu. Ya, jadi Konvensi Anti Penyiksaan itu Mas, itu unsur-unsurnya kan satu ya, ada tindakan kekerasan, lalu yang kedua berkaitan dengan adanya permintaan informasi atau keterangan, dan yang ketiga adalah dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini. Dan LPSK memilih kata sesuai ratifikasi itu ada dugaan penyiksaan di kasus Vina. Iya, meskipun ya dalam praktek di peradilan pidananya belum terjadi, belum ada ya penyiksaan. Saya satu persatu dulu Bu, satu persatu izin Bu pimpinan. Penyiksaan yang seperti apa yang ditemukan oleh LPSK? Kalau penyiksaan seperti apa ya, kami memang mendapatkan dari beberapa informasi ya. Kalau kami kan menelaah itu banyak yang kami temui ya. Ada kami temui juga pihak Polda, kemudian Irwasum, kemudian para terpidana, lalu kemudian juga beberapa saksi yang lain. Seperti yang contohnya seperti Saka Tatal ya. Saka Tatal sudah menyampaikan misalnya di media juga dia sudah sebut ada beberapa tindakan-tindakan yang dia terima ya, dari mulai pemukulan, kemudian injak, kemudian strum dan sebagainya. Itu salah satu bentuk daripada penyiksaan sebenarnya, karena itu dilakukan pada saat proses pengambilan informasi atau keterangan dan itu dilakukan oleh penegak hukum. Itu satu. Kemudian yang lainnya selain Saka Tatal? Sebenarnya yang lainnya mirip-mirip Mas. Yang lain juga mengalami penyiksaan ya, indikasi, dugaan sekali lagi yang sama. Ya, dugaan penyiksaan. Seperti Aldi misalnya, Aldi itu kan sempat dikembalikan dari dikeluarkan dari kepolisian ya, dikembalikan ke keluarganya dan kemudian melaporkan juga ke pihak kepolisian berkaitan dengan adanya tindakan penganiayaan dan penyiksaan tersebut. Sebentar, saya tanya Bu. Oke, Adi mengakui bahwa Aldi ya mengakui bahwa dia kan sempat melaporkan Mas. Jadi ini Ade ya, tapi ini posisinya Ade ini tidak
tidak menyampaikan perlindungan ke LPSK ya Mas ya, ini di luar dari hal tersebut, karena ini juga sudah ada di media, kita sudah dengar bahwa dia sempat melaporkan itu ke pihak kepolisian, dan kemudian kan kepolisian juga sudah menggelar propam ya Mas, sudah ada proses etik berkaitan dengan adanya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh selama proses penyidikan di 2016. Ya, pastikan tentu bukan hanya dari berita media LPSK kemudian melakukan dalam tanda kutip ya penyelidikan ini, betul ya Bu? Langsung kepada sumber-sumber primer. Tapi Ibu tadi main aman aja karena dibilang karena dari kami media. tidak boleh menyebut beberapa sumber tersebut. Oke, baik. Intinya bahwa ada wawancara khusus dengan sumber-sumber primer terkait dengan kesimpulan yang mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyimpulkan bahwa ada dugaan penyiksaan terhadap para terpidana kasus Vina. Sayang sekali ini agak terganggu. Iya, nanti saya akan coba lagi untuk ke Bu Sri Suparyati ya. Saya akan coba lagi nanti. Karena ini saya belum ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Di antaranya, apakah indikasi penyiksaan itu dialami oleh seluruh terpidananya atau hanya sebagian? Yang kedua, siapa yang melakukan? Yang ketiga, adakah otak di balik itu semua? 3 pertanyaan ini belum terjawab, nanti saya akan tanyakan kepada Ibu Sri Suparyati. Tapi sebelum ke Ibu Sri, saya ingin ke Pak Roni Sapulete. Kalau tadi disampaikan, ini saya harus sampaikan, orang kemudian akan memikirkan bahwa ini adalah, saya tidak bilang langsung ya, tapi bahwa orang akan berpersepsi bahwa Ibtu Rudiana punya peran di sini. Karena sebelumnya misalnya Liga Akbar menyatakan bahwa ia berbohong itu diminta atau diarahkan oleh penyidik atas perintah dari Ibtu Rudiana, dalam artian bahwa Ibtu Rudiana memintanya untuk menjadi saksi padahal ia belum tahu apa-apa, ia tidak tahu apa-apa, hanya ia kenal dengan korban. Ya, jadi gini Mas, apapun hasil investigasi dari PSK ataupun dari pihak manapun terkait dengan perkara ini yang sudah mendapatkan putusan ataupun keputusan yang memiliki hukum tetap yuridis binden, artinya ada satu upaya hukum yang akan dilakukan. Jangan kita membuat framing ataupun membawa opini ke masyarakat. Tapi ini lembaga negara loh, masa upaya hukum terhadap lembaga negara? Dari hasil dari manapun, dari hasil manapun, silakan lakukan upaya hukum. Oh, oke. Lakukan upaya hukum. Karena apa? Perkara ini kan sudah melewati tahapan 3 ya, dari pengadilan pertama, kemudian banding dan kasasi. Mereka menjadi terpidana dan mereka sudah melaksanakan putusan itu. Walaupun nanti ada upaya hukum lanjut yang akan dilakukan oleh penasihat hukum dari ketujuh terpidana. Tapi bahwa apa yang disampaikan tadi bahwa ada dugaan penyiksaan dan lain sebagainya, di mana pada waktu itu adalah komandannya adalah Ibtu Rudiana. Apakah berlangsung diminta atau tidak belum tahu karena penyelidikan belum sampai sana, tapi orang tentu akan berpersepsi ke sana. Artinya ketujuh orang ini beliau mengamankan mereka untuk dibawa karena diduga mereka adalah pelaku. Kemudian tahapannya diselidiki oleh Polres. Jadi rentang waktu hanya cuma sekitar 1 jam yang beliau temukan. Beliau adalah pelapor korban karena anak beliau itu kan meninggal. Yang diduga adalah pembunuhan berencana dan juga pemerkosaan terhadap Vina. Jadi kalau memang ada tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh Ibtu Rudiana, saya pastikan itu tidak. Tidak ada? Tidak ada. Menyuruh pun tidak? Tidak ada. Kalaupun ada itu adalah oknum penyidik dan lain sebagainya misalnya, karena diakui oleh para terpidana? Saya pikir sesuai LPSK tadi? Fakta yang ada di seluruh Indonesia ya. Kalau kita bicara Anda belum jawab pertanyaan saya. Tadi kan LPSK menemukan fakta itu bahwa ada indikasi, ada dugaan penganiayaan, penyiksaan bahkan dikatakan tadi. Itu Anda katakan lepas dari perintah Ibtu Rudiana. Itu saya pastikan itu tidak. Kalaupun ada, itu hanya oknum penyidik yang tidak ada kaitannya dengan Ibtu Rudiana. Ya. Pak Susno, silakan. Terima kasih. Saya malam ini tampil di acara yang paling bergengsi dengan host yang paling hebat. Tepuk tangan. Terima kasih Pak Susno. Ini kan ada Pak Susno juga di sini. Saya yakin dengan beliau ini akan menjadi terang ya.
walaupun kita bukan peradilan, tapi memberikan informasi yang benar kepada masyarakat Indonesia. Saya kembali kepada pelajaran paling mendasar bagi seorang polisi reserse, entah bintara, entah dia perwira pertama sampai dengan perwira senior. Dan saya sudah melewati semua sekolah itu. Pelajaran pertama itu adalah tentang penyidikan. Apa itu penyidikan? Penyidikan ialah upaya daripada penyidik untuk membuat terang suatu peristiwa. Nah, sekarang di sini peristiwanya apa? Ditemukan 2 jenazah di atas jembatan flyover Cirebon. Ternyata itu adalah Vina dan Eki. Kemudian ditemukan sepeda motor, ditemukan darah, ditemukan helm. Tidak ada batu, tidak ada pentungan, apalagi balok. Samurai sama sekali nggak ada. Nah, semestinya yang masih bisa dicari di situ oleh penyidik adalah sidik jari, kemudian HP, kemudian CCTV. Sayang ini tidak dilakukan dan masih bisa dilakukan di laborat, mestinya adalah DNA, kemudian laborat tentang darah, pakaian korban, dan pakaian daripada orang menjadi tersangka untuk dicocokkan DNA-nya. Nah, dengan alat-alat bukti itulah untuk membuat terang peristiwa perkara ini. Kemudian ada pelajaran tentang triangle evidence. Dari tempat TKP ini ada korban, ada saksi. Segitiga bukti ya. Ada barang bukti. Inilah yang akan menjawab peristiwa ini. Dan Pak Susno melihat ini tidak ada di proses itu? Tidak dilakukan. Oke. Nah, yang dilakukan oleh Polres Kabupaten, saya ulangi, Kabupaten. Ini bukan wilayah kota Cirebon, kabupaten. Karena dia menganggap ini sudah cukup bukti menurut mereka, ini adalah kecelakaan lalu lintas. Dari mana dia menyimpulkan? Dari darah yang banyak di situ, berarti kan disitulah orang yang meninggal. Kemudian salah satu korban masih hidup, minta tolong, tidak ditemukan luka tusuk, tidak ditemukan apa-apa, kemudian dikembalikan pada keluarga setelah dipisem, dikubur. Tapi saya harus adil juga Pak Susno, mohon maaf. Itu kan di tahap awal. Setelah dilakukan penyelidikan ulang, ditemukan indikasi pidana, ada pembunuhan di sana. Saya cut, siapa yang menyelidiki? Waktu itu Polresta Cirebon. Ada apa Polresta Cirebon menyelidiki? Ini yurisdiksinya kabupaten. Kabupaten sudah benar. Menurut dia. Oh, ini yurisdiksi kabupaten. Kabupaten jelas. Diambil oleh Polresta sempat. Iya. Ada apa Polresta mengambil ini? Kok bisa Pak Susno? Hanya polisi yang bisa jawab, jangan saya. Oke. Ini menarik ini. The big question, dari kabupaten pindah ke kota. Enggak, tapi kan tentu ini hal yang hal yang janggal ini, betul. Pak Roni juga mendapatkan informasi seperti itu, bahwa ini yuridiksinya, TKP-nya itu di kabupaten. Tapi kemudian Polresta yang mengambil, kemudian mengalihkan TKP ke pembunuhan di belakang showroom. Rada paksanya di SMP 11, dari SMP 11 katanya dibawa ke atas jembatan. Kalau ini pembunuhan dan perkosaan, ngapain menyisakan satu suara, satu korban masih hidup? Karena Vina masih hidup loh. Kenapa nggak dihabisi sekalian? Jadi sebentar, ini biar pemirsa paham. Jadi TKP jembatan itu ada di Kabupaten Cirebon. Tapi belakang showroom ada di kota Cirebon. Maka pada waktu ditemukan versi dari penyelidikan ini yang kemudian inkrah sampai ke pengadilan, itu di belakang showroom yang merupakan kota Cirebon. Disitulah TKP utama dilakukan penganiayaan, mohon maaf, perkosaan teruda paksa di situ. Itu versinya. Nah, satu pertanyaan lagi. Ini Mas Aiman harus bertanya ini. Pertanyaannya kepada saya, satu, mengapa itu pindah? Kedua, di belakang showroom itu seorang reserse akan bertanya, kalau ini pembunuhan, adakah darah di situ? Tidak ada. Itu yang kemudian dia ada di putusan. Kemudian di SMP 11 adakah darah? Tidak ada. Kemudian padahal itu TKP utama. Kemudian dari mana barang bukti disita? Balok. Kemudian ternyata bukan balok, bambu. Kemudian apalagi minuman keras dan sebagainya. Disitanya dari mana? Disita dari Sudirman yang agak setengah idiot lah gitu kan. Nah,
batu yang sudah dilemparkan, katanya Pak Otto Sergar, Otto Hasibuan, kok dilempar oleh Sudirman, kok diambil lagi, disimpan ke rumah. Nah, ini artinya seorang reserse akan berpikir, pertama, oke lah, kecelakaan lalu lintas. Nah, kalau mau menjadikan ini sebagai pembunuhan, pertanyaan terbesar adalah alat bukti apa untuk menjadikan ini pembunuhan? Yang dipakai oleh Polresta Cirebon, bukan Polres Kabupaten, adalah alat bukti saksi. 1000 saksi, kalau tidak didukung alat bukti lain, bukan saksi. Kita lihat gambar ini. Warnanya sama kita. Atau baju Mas Aiman, jasnya. Warnanya biru. Kita kompak. Apa jasnya Mas Aiman? Merah. Berapa ini? Setelah di luar ditanya, tadi siapa hostnya? Mas Aiman. Jasnya apa? Merah. Kompak kita merah. Benar? Merah? Tidak kan? Artinya 1000 saksi pun tanpa didukung alat bukti lain, itu bukan saksi. Ini Profesor Y. Tiganarsi yang bilang, guru saya loh. Saksi itu tanpa didukung alat bukti yang lain, tidak. Tapi kan ada alat buktinya Pak Bambu tadi yang disebutkan. Nah, apakah Bambu menyatakan pembunuhnya adalah itu? Tidak. Nanti kita akan bahas saat lagi, kita akan jeda. Kita akan jeda saat lagi, tapi sebelum jeda supaya lebih hangat, supaya lebih ringan. Kadang isu hangat ini bikin penat, apalagi kalau tidak bisa mencerna dengan cermat. Jangan lupa, secangkir kopi hangat yang nikmat untuk menemani kebersamaan dalam program Rakyat Bersuara. Bersama saya, Aiman Wicaksono. Kita akan segera kembali.